Pak Jokowi dianggap Saya nggak mau ngomong orang. informator. Saya nggak ngomong orang. Saya mau ngomong gagasan. Iya. Nggak kalah kan dengan Menkominfo kan? Top. Saya nggak mau ngomong orang. Saya mau ngomong program. Jadi kita harus ngomong mengenai program Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045 loh. Ini serius loh. Iya. Ini serius. Ini serius. Serius, Jadi serius. Indonesia Emas 2045. Nah, jalan menuju Indonesia Emas 2045 itu pada hari ini dikerjakan, pembangun jalannya dicangkul oleh dua orang yang namanya Jokowi sama Prabowo. 10 tahun ini 2 periode ini oleh Pak Jokowi, 5 tahun berikut 10 tahun berikutnya 5 kali 2 berikutnya oleh Pak Prabowo. Nah, mereka ini ternyata mereka ini akan kerjasama. Bagaimana persis pembagian tugasnya? Menurut saya ini ongoing lah ya, gitu ya. Jadi saling berusaha beradaptasi. Tetapi paling nggak begini, saya bisa katakan bahwa pertama, Pak Prabowo merasa bahwa program-program yang dia inginkan untuk Republik dia kerjakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi program-program yang mau dia cita-citakan, dia lihat komitmennya dan keberaniannya ada pada Prabowo. Gitu. Itu dulu ya kalau kita bicara program. Yang kedua, secara pribadi saya kira mereka menyukai satu dengan yang lain. Artinya Pak Jokowi senang dengan kepribadiannya Pak Prabowo yang luar biasa, pintar menempatkan diri, unggah-ungguhnya juga sangat bagus. Dan Pak Prabowo juga senang dengan Pak Jokowi yang sangat merakyat, yang begitu menghargai, ya kan? Itu tuh. Wah. Ngerti nggak nih maksudnya nih? Bintang. Bukan cuma dipasang, gini loh. Ada 5 kali kalau nggak salah ya, berapa kali? 5 kali ya? Iya kan? Itu bunyinya tuh. Dalam itu bos, dalam itu. Gini ya, bukan gini. Itu sekali tepukan lagi menurut saya bercucur air mata itu Pak Prabowo itu. Iya. Kali itu lain, itu kayaknya agak dendam dikit. Tersembunyi. Nah, yang ketiga, mereka ini punya skill-skill yang bisa saling melengkapi, saling dibutuhkan. Jadi presiden itu ya, dia harus punya 3 skill. Ini buat yang mau jadi presiden nih, skillnya ada 3. 1, memimpin pembangunan, memimpin pemerintahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan dukungan dari elit politik. Karena kita sistem multipartai, kita demokrasi, itu kan harus dirajut ya dengan pertemuan-pertemuan, dengan permainan catur ya. Jadi polgar. Iya gitu. Kemudian mendapatkan dukungan rakyat atau mendapatkan dukungan masyarakat. Nah, ini pekerjaan tiga ini itu kalau ada yang bantu, menurut saya Pak Prabowo akan sangat senang loh. Jadi kalau bicara menavigasi Indonesia dengan 3 skill tadi, paling tidak 1 soal bagaimana mengolah elit bisa dibantu oleh Pak Jokowi, saya kira Pak Prabowo akan sangat senang dengan sangat terbantu. Dia bisa fokus kepada menjalankan pemerintahan, dia bisa fokus kepada mendapatkan dukungan dari rakyat dan dari masyarakat. Gitu. Jadi apa aja tadi fungsi pemerintahan? Menjalankan pemerintahan, memenuhi kebutuhan rakyat ya, sebenarnya memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kedua, mendapatkan dukungan elit politik. Yang ketiga, mendapatkan atau meraih dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Itu 3 tugas presiden itu. Gampang aja jadi presiden itu. Ngerjainnya yang susah. Teorinya gampang. Nggak mencapainya yang susah. Iya. Nah, dalam konteks itu saya lihat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini bisa saling melengkapi. Inilah momentum di mana Indonesia itu benar-benar bisa punya duit tunggal. Kita pernah punya duit tunggal, tapi sesaat saja, hanya zaman proklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta. Tapi begitu menjalankan pemerintahan, benturan 2 orang itu. SBY kah? Sama juga, pemenangannya aja habis itu benturan. Sebentur-bentur. Sampai gelinding-gelinding. Dan oleh Pak JK diulang lagi begitu berpasangan dengan Pak Jokowi gitu. Iya. Oh, gitu? Saya pernah cerita di sini. Gimana? Kasih ekstrak dulu kan yang Ekstrak lagi? Ngulang nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kasih ekstraknya gimana? Saya tanya dengan Pak Jokowi, Pak, tahun 2014 nih, siapa calon wakil presidennya? Abraham Samad, Mas. Beliau bilang, saya bilang jangan Abraham Samad, Pak. Kan mau menang nih ya di Indonesia Timur ya, buat ngimbangin suaranya Pak Hatta di Sumatera. Abraham Samad tuh nggak populer. Terus siapa, Mas? Saya agak ragu juga sih. Agak jeda juga saya ngomong. Indonesia Timur tuh yang populer cuma 1, Pak, Yusuf Kalla. Waduh, kata Pak Jokowi.
kata SBY jangan dengan JK, nanti repot. Iya. Langsung saya jawab, Pak, repot nggak repot, urus belakangan. Yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah. 2019 ngomong nggak akhirnya? Hah? Oh ya, saya bener besar Q nih saya. 2019? Iya, repot hasil evaluasi. Oh, kalau itu nggak usah nunggu 2019, tinggal beberapa bulan juga udah Repot. udah repot. Iya. Apa sih bikin repot? Repot itu gimana sih? Macam-macam orang yang mau diinginkan nggak didukung. Siapa Pak LBP itu setahu saya kena veto juga sama Pak JK. Padahal dari awal udah mau dimasukin sama Pak Jokowi. Tapi yang repot juga soal kalau nggak salah bicara calon ketua umum Golkar yang diinginkan oleh Pak Jokowi beda dengan diingin Pak JK. Kemudian ngomong 212, 411 beda juga di situ. Bicara pilkada Jakarta. Iya, pilkada. Iya, pilkada Jakarta kan beda terus di situ. Dan itu bukan hanya beda ya, Mas Iya. Q. Itu repot ya. Repot terus. Iya. Kalau beda aja kan nggak apa-apa. Kalau beda tapi bikin Iya, repot. repot. Jadi sebetulnya ya dalam hal itu Pak SBY benar. Tapi saya bilang sama Pak Jokowi kan, Pak repot nggak repot urus belakang, yang penting menang dulu daripada nggak repot tapi kalah. Balik lagi kemana tadi? Kalau kalah lebih repot lagi. Lebih Kan? repot lagi. Sampai mana tadi? Duit tunggal. Duit tunggal. Akan ada duit tunggal Prabowo dan Iya. Jokowi. Ya. Menurut saya potensi duit tunggal dalam pemerintahan itu kali ini nyata. Jadi duit tunggal itu bukan hanya dalam konteks pemenangan, tetapi juga dalam konteks pemerintahan. Karena dua-duanya punya concern yang sama soal Indonesia maju. Dua-duanya secara pribadi menemukan kecocokan, menemukan kelebihan masing-masing. Dan yang ketiga secara skill, kedua-duanya juga punya skill yang bisa saling membutuhkan dan saling melengkapi gitu. Menurut saya kita pada hari ini mendapatkan tim Indonesia Maju ya pada diri Pak Jokowi dan diri Pak Prabowo. Kalau soal kemudian ada yang mengatakan nggak cocok, Pak SBY, Pak Prabowo ketemu dengan SBY karena mau mengimbangi Pak Jokowi, itu kan upaya divide et impera saja. Termasuk kata Mas Hasto tadi, Pak Jokowi memberikan atensi kepada Golkar untuk supaya Gerindra tidak menang mutlak di dua-dua sisi itu gitu. Enggak, Pak Prabowo itu concernnya adalah bagaimana beliau dapat memimpin Indonesia. Menurut saya concern utamanya itu, dan bagaimana beliau menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita melihat bahwa Jokowi dan Prabowo itu sebagai duit tunggal, maka Pak Prabowo itu presiden, lalu mengelola Partai Gerindra, dan Pak Jokowi itu katakanlah misalnya nanti mengelola elit politik lewat Barisan Nasional atau koalisi permanen, dan misalnya nanti punya akses kepada Partai Golkar. Menurut saya itu akan jadi dua pilar yang sangat kuat, atau dua sayap yang sama-sama menerbangkan pesawat yang bernama Indonesia Incorporated ini untuk menjadi negara maju gitu.